Sequel ketiga dari film The Raid masih dinantikan oleh penggemar setelah kesuksesan dua film sebelumnya. Hanya saja The Raid 3 tampaknya tidak akan pernah hadir ke layar lebar karena sutradara film sebelumnya, Gareth Evans, kehilangan mood untuk meneruskan film ini. Kendati begitu, Gareth ternyata sudah mempersiapkan seperti apa alur cerita dari The Raid 3 ini. Gareth mengejutkan para penggemar film dengan The Raid yang dirilis pada 2011. Film yang dibintangi aktor asli Indonesia seperti Iko Uwais, Joe Taslim, Doni Alamsyah, Yayan Ruhlan, dan lain-lain. Ini berhasil memenangkan kritik. Sequelnya The Raid 2, Berandal, juga tak kalah seru. Sayang, seri ketiganya tidak diwujudkan Gareth. Dikutip dari MovieWeb saat bicara di Empire Spoiler Special Podcast, Gareth mengungkapkan detail tentang apa yang dia ingin ceritakan di The Raid 3. Ia membocorkan bila pada film ketiga tak ada lagi karakter Rama yang diperankan oleh Iko Uwais. Sebagai gantinya, muncul karakter bos mafia yang diperankan oleh aktris Christine Hakim. Plot ceritanya saling tumpang tindih dengan film The Raid 2. The Raid 3 akan berfokus pada salah satu karakter pendukung dari The Raid 2. Seandainya terwujud, film ketiga ini juga akan beririsan dengan film kedua dalam adegan pembukanya. Dan menyinggung salah satu adegan khusus di film yang dirilis pada 2014. Yang berfokus pada pasukan pembunuh Jepang yang dikirim ke Jakarta untuk menyingkirkan bos Goto. Menurut Gareth, cerita ini akan kembali ke waktu di The Raid 2 ketika Goto geng Jepang menggelar pertemuan dan Goto bilang ke tangan kanannya untuk mengatasinya, menyingkirkan setiap polisi dan politikus korup yang ada di daftar mereka dan memulai yang baru. The Raid 3 akan dimulai dengan Rama keluar dari gedung itu setelah membunuh semua orang dan bilang, "Enggak, aku selesai." Dia pergi ke Bunawar yang menantinya di mobil. Dia masuk dan pergi. Dan kalian ada bersama geng Jepang ini. Yang seperti apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang mati, nggak ada yang bisa kita bunuh. Mereka masuk mobil. Dan ketika mereka sedang berkendara, tiba-tiba mobil lain menghadang mereka dan menabrak mereka. Goto, putranya dan tangan kanannya adalah yang selamat dari serangan itu. Dan itu dipotong ke kredit dan disebut The Raid 3, papar Gareth. Yang menarik itu hanyalah setup. Gareth tidak berhenti di sini karena dia merencanakan apa yang akan terjadi film itu. Gareth akan mengajak penonton ke masa lalu, yang sepertinya akan menjadi aksi yang hebat dan juga ketegangan dramatis. Idenya adalah si tangan kanan. Setelah disuruh membunuh semua politikus dan polisi dan membersihkan semuanya,
akan menelpon bos besar di Tokyo. Dan sepertinya Goto akan jadi gila. Ini gila, apa yang harus kulakukan? Telepon dari markas adalah, jaga dia, tetap dekati dia. Kita akan kirim orang untuk menyelesaikannya. Dan kalau kamu lakukan itu untuk kita, kamu bisa mengambil alih bisnisnya. Serangan itu salah, itu adalah skuad pembunuh dari Jepang yang datang dan menyingkirkan Goto. Goto tidak tahu kalau tangan kanannya telah mengkhianati dia dan menjebaknya di serangan itu, ujar Garrett. Disinilah semuanya berubah. Alih-alih meniru apa yang telah dilakukan di 2 film sebelumnya, sequel ini membawa semuanya ke lokasi yang benar-benar baru, yaitu hutan. Garrett mengatakan dia terinspirasi dari film Arnold Schwarzenegger, Predator. Hutan itu ada di kawasan Jawa Barat. Kemudian mereka bersembunyi ke hutan di Jawa Barat. Goto mengatur pertemuan dengan bos mafia tua yang diperankan Christine Hakim, yang telah melatih pembunuh di hutan. Dia memberikan perlindungan untuk Goto karena masa lalu mereka. Dia adalah yang memperkenalkan Goto ke Jakarta pertama kali. Idenya adalah skuad pembunuh Jepang yang biasa beroperasi di jalan Tokyo. Tiba-tiba harus menghadapi lahan di hutan, seperti Predator. Milisi Christine ini, anak-anak gerilyawan ini, mengatasi instruksi orang Jepang di tanah mereka. Saya tidak mengerjakan semuanya. Tapi pada titik, putra Goto akan mati. Dia akan menyadari kalau tangan kanannya lah yang mengkhianati dia. Dan mereka akan menghadapi tradisional untuk menghadapinya. Dan Goto dan geng gerilya yang terdiri atas pembunuh Indonesia ini akan kembali ke Tokyo untuk mengatasi orang yang memerintahkan membunuh Goto, tutur Garrett.